Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, selamat datang di channel Atim. Di kali ini saya akan lanjut terus memberikan informasi perkembangan dunia saat ini, bahwa di dunia usaha, teknologi, kemajuan zaman ini terus pesat dan berkembang. Di antaranya adalah jenis-jenis bisnis model yang bermunculan, baik itu yang lama ataupun yang baru, itu jelas ada bermunculan. Nah, di kali ini saya akan langsung membacakan jenis-jenis usaha model. Ini anggap langsung, ini tanpa editan, karena ini penting. Karena ini di zaman serba darurat begini, di zaman Covid ini adalah zaman susah. Di zaman Covid ini adalah zaman yang serba terkuras tenaga, terkuras pikiran. Maka dari itu kita pun harus bisa action secara maksimal, harus bisa action secara eh, sungguh-sungguh gitu. Karena dengan action kita secara sungguh-sungguh, yakin kita bisa melewati masa-masa sulit ini, dan mudah-mudahan Indonesia khususnya mudah-mudahan bisa melewati COVID-19 ini, dan perekonomian Indonesia khususnya perekonomian kita mudah-mudahan bisa lancar. Nah, selain usaha-usaha yang dijalankan oleh kita rutin, seperti yang punya aktivitas jualan sembako, seperti yang punya aktivitas jualan kuliner, ataupun usaha-usaha yang lainnya, baik itu usaha yang kecil, yang sedang, yang menengah, yang biasa jalan, coba jalankan. Dan sambil menjalankan usaha yang ada, kita sambil berpikir mencari celah peluang yang lain, tentunya usaha yang baru di masa depan. Nah, kali ini saya akan mencoba menerangkan kepada Anda jenis-jenis usaha baru di masa depan. 20 jenis usaha baru di masa depan, dan ini penting sekali bagi Anda, dan ini penting sekali Anda mengetahuinya, karena ilmu ini bersifat mahal harganya. Ilmu ini sangat-sangat baik. Siapa tahu ilmu ini cocok bagi Anda, dan siapa tahu ilmu ini bisa membantu kepada Anda. Nah, oke, kita langsung. Yang pertama, bisnis model ini, yang pertama, selain kita mencari uang dari aktivitas kita setiap hari, yang pertama ada jenis kegiatan yang bisa mendatangkan uang. Yang pertama itu adalah YouTuber. YouTuber ini jelas bisa dikatakan ini profesi yang bisa mendatangkan uang, baik itu sedang, kecil, sampai besar banget gitu. Itu karena apa? Karena banyak sekali orang yang menjadi YouTuber. Banyak sekali, seperti saya juga jadi YouTuber. Saya bertujuan jadi YouTuber sesungguhnya bukan untuk uang, tapi saya tidak munafik, saya juga butuh uang sebenarnya dari mana saja. Dari YouTube kalau dikasih uang ya silahkan gitu. Tapi saya tidak mengharapkan besar dari YouTube. Yang bisa saya harapkan besar dari YouTube yaitu saya bisa memberikan edukasi positif, bisa ngasih tahu kepada saudara-saudara kita di luar sana bahwa kebaikan nanti akan dibalas dengan kebaikan. Jadi tolong, ini saya memberikan kebaikan, memberikan motivasi dan ilmu kepada Anda. Bagi Anda penggemar AAT Atim, fans AAT Atim, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe, karena ini gratis. Anda subscribe channel AAT Atim, ini gratis. Oke, tidak ada ruginya bagi Anda memberikan kebaikan subscribe kepada AAT Atim. Oke. Yang pertama adalah YouTuber. YouTuber ini sama halnya keuntungannya seperti PNS. Kalau kita pengen jadi PNS, itu lama sekali saudara-saudaraku. Kita harus sekolah dulu 6 tahun. Setelah itu SMP 3 tahun, SMA
3 tahun, kuliah misalnya 4 tahun, total kurang lebih 18 tahun, dan itu belum tentu jadi. Meskipun jadi, biayanya sangat mahal, waktunya sangat lama, dan kita nanti harus melamar kerja ke perusahaan yang lain atau ke pemerintah gitu ya. Setelah melamar kerja dan kita dapat gaji bulanan. Nah, saya membanding-bandingkan antara PNS dengan YouTuber, saya memilih YouTuber. Karena apa? Karena kalau saya mau pengen jadi PNS, saya sudah telat. Saya sudah telat dan saya nggak mungkin untuk kuliah lagi, sudah punya anak 3, 2, nggak mungkin saya kuliah lagi. Nah, di sini saya cukup bercita-cita, 5 tahun saja saya merintis, saya harus jadi, gitu kan. Makanya mohon dukungan kepada saudara-saudaraku. Bila mana ini channel oke, bagus, jangan lupa share ke teman-teman ya. Oke. Nah, YouTuber ini adalah pendapatan retari income. Dalam arti kalau kita sudah jadi nih, satu kali upload, maka keuntungannya berkali-kali. Satu kali upload aja keuntungannya berbulan-bulan. Dan itu setiap bulannya selalu meningkat. Makanya disebut retari income, pendapatan meningkat secara terus-menerus setiap bulannya. Oke? Itu jenis usaha model yang pertama yang perlu kita pertimbangkan. Silahkan Anda mau jadi YouTuber, namun jangan salah, jadi YouTuber ini banyak sekali saingannya. Jadi YouTuber ini tentunya Anda harus punya mental dan skill berbicara seperti saya content creator berbicara, ataupun kita skill cara berpikir untuk mengambil gambar-gambar di luar sana dan kita untuk upload. Nah, itu juga kita perlu. Karena kita harus menarik gitu. Kalau tidak menarik jadi lewat gitu. Mudah-mudahan channel Hati Yatim bisa menarik buat Anda dan bisa memotivasi Anda. Oke, itu yang pertama. Mudah-mudahan Anda bisa mempertimbangkannya. Yang kedua, jenis usaha model di masa depan yaitu micro-influencer. Micro-influencer ini adalah selebritis kecil di media sosial. Jadi kita jadi selebritis gitu. Kita jadi artis meskipun kita tidak hadir di TV, setidaknya kita hadir di HP dan di laptop mereka. Gitu. Dengan menjadi micro influencer, kita jadi selebritis kecil di media sosial. Seperti apa? Seperti kita jadi artis di Facebook, kita jadi artis di Instagram, kita jadi artis di TikTok. Nah, TikTok ini semacam kalau kita lihat di HP, kalau kita lihat di laptop ya, ada yang joget-joget. Nah, seperti itu. Kalau orang tersebut mendaftarkan diri ke Telscore, aplikasi Telscore, maka TikTok tersebut akan mendapatkan uang. Bagi Anda yang TikTokan, terus Anda posting, tapi Anda tidak mendaftarkan diri ke Telscore, Anda tidak akan dapat uang sepeser pun, walaupun TikTok Anda bagus. Jadi, jenis income yang bisa masuk ke kita, jenis bisnis model yang bisa mendatangkan uang, diantaranya kita jadi selebritis kecil atau kita jadi micro influencer dengan cara kita mendownload dulu aplikasi Telscore dan kita mendaftarkan diri dulu ke aplikasi Telscore. Setelah itu nanti ada pemberitahuan kita diterima atau enggaknya. Kalau diterima, kita tinggal kerja. Dan kerjanya beda sama YouTube. Kalau YouTube kita mau kita kerja. Kapanpun kita mau langsung kita kerja, langsung kita upload. Kalau sudah jadi langsung dapat uang, itu YouTube. Kalau selebritis kecil atau micro influencer, kita bekerja di Telscore. Kalau di situ kita menunggu job, kita menunggu tugas. Kalau ada tugas dari Telscore, kita bikin TikTok, kita bikin. Kalau tidak ada tugas, kita diam.
Setiap tugas yang diberikan ke kita, maka ada rupiah yang akan diberikan ke kita. Dan itu nilainya satu kali upload aja 250 sampai 850 ribu rupiah. Dan ini adalah informasi bagi Anda. Bagi Anda yang mau TikTok, silahkan. Joget-joget, pantat-pantat, silahkan. Asal jangan buka celana aja ya. Oke. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah Instagram Content Manager. Jadi hampir mirip-mirip sama dengan micro influencer, tapi ini beda. Instagram Content Manager dalam arti kita harus punya skill pengelolaan IG Instagram. Jadi bagi Anda follow juga IG-nya ATA Team, yaitu dengan nama Agun_Fathullah gitu. Agun_Fathullah, silahkan Anda klik IG saya dan follow IG saya, oke? Nah, kita harus punya skill pengelolaan. Ini bersifat konsisten. Kalau IG ini kalau kita tidak konsisten, ini susah untuk naik followernya, susah sekali. Nah, nanti setelah kita tinggi followernya, kita bikin penawaran. Kalau mau jadi uang ya, kita IG kita bikin penawaran lewat email, lewat Gmail, atau ketemu sama pemilik perusahaan. Kita menawarkan diri bahwa kita itu followernya banyak. Barangkali perusahaan Anda pengen saya sebarluaskan, pengen saya iklankan, tentunya di Instagram kita, dan kita akan dapat uang. Itu oke. Yang keempat yaitu properti agen. Kita jadi agen properti. Jadi kita jenis usaha model yang keempat ini, kita bisa mendapatkan uang dari agen properti. Kita bisa menjual rumah, kita bisa menjual hotel, kita bisa menjual villa-villa dan lain sebagainya, dengan catatan kita harus bisa mendaftarkan diri ke properti agen. Kita bisa jadi investor properti tanpa memiliki rumah. Kita jadi investor, jadi penjual tanpa memiliki bangunan. Nah, bagaimana caranya supaya kita pengen jadi agen investor? Nah, kita harus cari kantor properti RFI. Kita harus cari kantor properti RFI. Untuk apa? Untuk kita mendaftar menjadi agen properti. Apa itu RFI? Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Itu ada. Asosiasinya ada. Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Disingkat berarti RFI. Oke, disingkat jadi RFI. Kita daftar dulu ke sana. Setelah daftar, nah boleh nanti kita bisa bekerja. Ini 4 jenis usaha dan 20 jenis usaha yang saya akan bahas. Mungkin di bagian pertama ini anggap aja video bagian pertama. Besok saya akan upload lagi di waktu yang sama dan di jam yang sama. Yang kelimanya saya akan bahas jenis usaha baru di masa depan. Mudah-mudahan bagian pertama ini dari awal sampai 4, dari nomor 1 sampai nomor 4. Saya ulangi, jenis usaha yang bisa mendatangkan uang. Yang pertama YouTuber, yang kedua micro influencer, yang ketiga Instagram Content Manager, yang keempat adalah agen properti. Itu dulu, pahami dulu yang ini. Setelah ini besok kita lanjut. Bagi Anda yang belum like, comment, and subscribe, silahkan komen, silahkan subscribe. Supaya apa? Supaya Anda tidak ketinggalan informasi usaha berikutnya. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya biar notifikasinya itu hidup, biar pemberitahuan ke HP-nya itu hidup. Ada pemberitahuan ilmu yang baik, Anda tonton ya. Oke, terima kasih. Salam hebat buat semuanya. Mudah-mudahan kita semua sukses. Terima kasih. Salam dari saya, ATA Team. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.